Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian yang sedang beriktikaf di Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jarudong menunggu salat Isya berjemaah, jangan lupa niat beriktikaf ya. Jangan lupa niat untuk menunggu salat Isya. Sambil kita bermuhasabah bersama tajuk apakah ini Ramadan terakhirku? Bayangkan ini Ramadan terakhir ya. Mungkin kita tidak sampai ke Ramadan yang akan datang. Jadi macam mana kita nak buat Ramadan ni? Tentu membuat yang lebih baik ya, membuat yang lebih baik. Biasanya orang-orang saleh kalau mau salat selain imam menyuruh meratakan saf, sawu sufufakum, kalau di negara Arab selalu juga disebut sallu salatal muaddi', salatlah seakan-akan salat terakhir. Bila kita salatlah seakan-akan salat terakhir. Kalau kita sembahyang Isya, mungkin inilah sembahyang terakhir. Kalau kita sembahyang subuh, mungkin itulah sembahyang terakhir. Lalu orang itu akan berusaha melakukan yang terbaik. Di sini kita ambil kisah sebenarnya ya, kisah seorang jemaah. Kita belajar daripada kisah. Kita belajar daripada cerita ya, kisah orang saleh. Seorang jemaah berkongsi pengalaman baik dengan mufti sambil bertanya sambil berkongsi. Dalam perkongsian jemaah ini banyak pelajaran yang boleh kita manfaatkan untuk melakukan Ramadan terbaik. Ikuti saja kisahnya ya. Kisah ini sebenarnya diceritakan selepas Ramadan, tapi apa yang dia buat dalam Ramadan dan apa yang buat sesudah Ramadan, inilah Ramadan terbaik. Apa ceritanya? Dicakap di sini. Ini yang bercerita muslimat nih ya. Yang berkisah ini muslimat. Dicakap, saya menikmati perubahan pada diri saya. Bulan Ramadan bulan berubah. Kita berniat nak berubah dengan Allah. Yang dulu tak pegang Quran, peganglah Quran. Yang dulu masih terlambat sembahyang berjamaah, kalau boleh cobalah jangan terlambat. Datanglah awal. Datanglah sebelum azan. Mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum azan. Lagi awal datang lagi baik. Kemudian lepas solat, jangan nak cepat keluar. Di antara waktu barakah di rumah Allah ini sebelum solat dan sesudah solat. Dulu, tidak ingat tahun berapa ya, Amba pernah terlihat di Masjid Jarudong ni ada jemaah lepas salat dia baca Quran. Jemaah sudah keluar semua, dia masih iktikaf baca Quran. Lalu Amba datang mendekatinya. Tuan Haji, kenapa Tuan Haji baca Quran? Ditanya dia tidak marah, dia positif. Saya memang baru selesai salat. Kita baru selesai salat katanya. Salat saya tadi terima atau tidak? Itu saya masalah ini. Saya risau, solat saya diterima atau tidak.
Itulah maka saya baca Quran. Mudah-mudahan bacaan Quran saya ini, dengan baca Quran ini Allah mengampunkan dosa saya. Mungkin dengan hati yang bersih seperti ini, diharap-harapkan solat saya tadi kalau ada kelemahannya dapat di cover dengan bacaan Quran tadi. Begitu dia ya. Orang yang tak tahu solat, bila selesai solat dia gembira, dia tidak risau. Orang yang faham solat, lepas salat dia risau. Tengok ayat dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang bisa amalannya, bila dia selesai beribadat dia risau, Allah terima tak ibadatku ini? Ada kerungsingan ya. Subhanallah. Tengok ayat dalam surah Al-Mu'minun. Ayat ini ada kisahnya nih ya. Kisah Rasulullah dengan istri baginda Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Apa maksud ayat ini, kata Aisyah kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Kerungsingan jemaah yang sudah selesai beribadat, apa kerungsingannya? Kerungsingannya kalau ibadat tadi tidak diterima Allah. Subhanallah. Boleh dilihat di sini halaman 345 ya. Bagi yang buka Quran, kita galakkan ada Quran di tangan ya, karena kita rujuk Quran selalu. Subhanallah. Halaman 345 ayat 57. Subhanallah. Innal ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wal ladzina yu'tuna ma ataw wa quluhum wajilah wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yang nak fokus di sini ayat 60 ya, halaman 346 di atas. Walladzina yu'tuna ma atau wa quluhum wajilah. Mereka melakukan ibadat, mereka setelah selesai melakukan ibadat dan mereka merasa risau. Risau takut ibadat itu tidak dinilai Allah. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, adakah ayat ini maksudnya orang yang katalah mencuri, berbuat yang haram, lalu mereka takut? Kata Rasulullah, tidak. Ini orang yang berbuat taat, lepas berbuat taat dia risau, takut kepada Allah, takut ketaatan tadi bermasalah. Itulah logiknya bila kita selesai salat ya. Bila kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, ataupun Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa qayyum atubu ilaih. Kenapa orang itu beristighfar sesudah salat? Karena dia sebelum salam atau sejenak sesudah salam dia mengevaluasi ya, dia menilai solatnya tadi, solat saya tadi main-main saja. Solat maghrib 6 kali sujud, solat isya 8 kali sujud, satu sujud tidak ada yang fokus. Coba tuh. Solat maghrib bagi yang datang awal, sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, sembahyang qabliyah 2 rakaat, dah 4 rakaat 8 kali sujud. Sembahyang maghrib 3 rakaat 6 kali sujud. Lepas maghrib ba'diyah 2 rakaat 4 kali sujud. 4 campur 6 10 campur 8 18 sujud. Satu tidak ada berbetul-betul terkoneksi dengan Allah. Nanti solat lagi. Subhanallah. Dalam Quran Allah berfirman, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Ayat dalam surah apa? Surah Al-Alaq. Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Di penghujung surah itu wasjud waqtarib, sujudlah, nikmatilah rasa dekat kepada Allah. Tapi tak ada. Sujud pertama tidak, kedua, ketiga, ke-10. Nanti sebelum Isya sembahyang sunat 2 rakaat, 4 kali sujud. Sembahyang Isya 8 kali sujud, dah 10. Lepas Isya 2 kali sujud, 12. Bagi yang 2, ada yang buat witir lepas Isya, ada yang buat 5, ada yang buat 3 ya. Terpulanglah. Yang penting sujud tidak berisi. Kalau tidak ada rasa kedekatan dengan Allah. Dalam hadis sahih dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang dekat antara si hamba dengan Allah waktu sujud. Dia tidak merasa, sama saja antara duduk dengan sujud. Patutnya tidak sama ya. Sujud pertama, apa dia baca? Pahamkah yang dia baca tuh? Kalau dia tak paham yang dia baca, macam mana nak menghayati sujud? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan sujud dan rukuk yang difokuskan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang sahih pada penghujung usianya. Kira-kira 2 bulan lebih usia baginda, tinggal diubahnya lah bacaan rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, maha suci Engkau, bertasbih memujimu ya Allah. Ampunlah dosaku, ampunlah dosaku. Masalah-masalah dosa ya. Dalam bacaan sujud lain ada juga Allahumma ighfirli zambi kullah dikkahu wa jillah wa awalahu akhirahu alaniyata wa sirah. Hadis sahih Muslim ya. Banyak variasi sujud Rasulullah SAW itu variasi doa sujud baginda. Itu baru sujud ya, belum baca fatihahnya, belum baca surahnya, belum rukuk, belum duduk antara 2 sujud. Baginda dalam sujud beristighfar. Sujud pertama, duduk antara 2 sujud beristighfar, sujud lagi beristighfar. Yang paling unik lagi ya, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah face to face dengan Rasulullah, Pak. Apa kata Abu Bakar? Ajarlah saya doa yang mau saya baca dalam salat. Lalu diajar oleh baginda doa dibaca sebelum beri salam. Lepas innaka hamidul majid itu ya fil alamin innaka hamidul majid, Abu Bakar diajar oleh baginda Rasulullah SAW doa istighfar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li min indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis sahih ya. Doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Waktu Abu Bakar Siddiq curhat ya, mencurahkan isi hatinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarlah saya satu doa istimewa yang akan saya baca dalam salat. Lalu baginda mengajar doa istighfar sebelum salam. Insya Allah nanti akan dikongsi ya, kongsi dengan imam nanti, Tuan Imam kongsi dengan jamaah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li min indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu bacaannya. Isinya apa? Minta ampun dosa kepada Allah. Jadi jemaah yang amba agak waktu baca Quran tuh, kenapa Tuhan baca Quran lepas Isya ini? Masjid sudah kosong, tinggal 2-3 orang, dia yang baca Quran. Saya risau solat saya tadi diterima atau dinilai atau tidak. Mudah-mudahan bila saya baca solat, mudah-mudahan Allah menerima kelemahan saya, menilai solat saya tadi. Begitulah amalan sahabat Nabi zaman dulu. Bila mereka tak baca Quran di masjid, mereka akan baca Quran di rumah. Dari rumah ke rumah baca Quran, Quran. Dari rumah ke rumah baca Quran. Adakah jemaah Jerudong balik rumah, sampai rumah pegang Quran, baca Quran? Subhanallah. Sahabat Nabi lepas Isya sampai rumah baca Quran. Lepas itu mereka tidur awal,
Ada yang berwitir sebelum tidur, ramai yang berwitir bangun tidur. Dua-dua ada. 11 rakaat sebelum tidur, ada yang 11 rakaat bangun tidur, ada yang 13 rakaat. Bangun tidur itu ada yang baca Quran 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz pun ada. Manalah kita dibandingkan dengan mereka? Manalah kita mikirkan Quran kah atau mikirkan benda lain? Itu masalahnya sekarang. Kalau sebelum Ramadan tidak ada memikirkan Al-Quran, dia khawatirin Ramadan nanti Ramadan biasa saja. Ramadan apa namanya? Adah, walaisan ibadah. Puasa adat. Puasa ini dibagi oleh ulama kepada 2 kategori. Puasa adat, puasa yang tidak mengubah keadaan sebelum, semasa dan sesudah Ramadan. Puasa ibadah, puasa yang mengubah. Karena Ramadan itu namanya pembakar. Ramadan namanya pembakar. Ramadan itu namanya pembakar dosa. Kalau dosanya sudah terbakar, sudah hangus, sudah langis, tentulah imannya akan meningkat. Subhanallah. Kata penanya di sini ya, saya menikmati perubahan pada diri saya lepas Ramadan nih. Jadi kita sebelum Ramadan kita berniat nak berubah, nak berbaik-baik dengan Allah, nak bertaubat kepada Allah. Saya tekun bertilawah Al-Quran dan bersalat. Semakin rajin dia. Selepas Ramadan nih ya, selepas Ramadan rajin tilawah Al-Quran, rajin salat. Kalau dalam bulan Ramadan, katalah kita salat tarawih dengan witir 23. Lepas Ramadan berapa targetnya? Berapa targetnya? Yang baiknya 11 ataupun 13 ya, ataupun lebih. Giat membaca bahan yang memberi saya suntikan motivasi agar sentiasa terasa lebih dekat kepada Allah. Tengok nih, lepas Ramadan semakin rajin membaca untuk lebih menikmati rasa dekat kepada Allah. Ini dengan segunung harapan agar saya diterima sebagai golongan tawabin atau ahli taubah. Dalam Quran ada dikatakan kategori mukmin tawabin. Tengok ayat 222 suratul Baqarah. 222 senang ya. 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai ahlu taubah. Allah menyukai orang yang bergiat menyucikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35 ya. Halaman 35 di penghujung ayat. Ayatnya panjang sedikit. Kita fokus penghujung ayat saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbu. Innallaha yuhibbu. Allah mencintai orang yang bertaubat. Artinya apa? Kalau kita bertaubat sebelum Ramadan, bertaubat sesudah Ramadan, Allah mencintai orang itu. Apa maknanya? Orang itu jadi habibullah. Bila Allah cinta sama orang itu habibullah. Jadi habib. Ini target si penanya ini. Saya ingin tergolong sebagai tawabin. Tawabin itu habibullah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang sudah bertaubat dari dosanya, tidak ada lagi dosanya. Subhanallah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Target orang ini supaya tergolong dalam golongan orang yang disanjung Allah dalam ayat 222 suratul Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Doa ini dibaca waktu berwudu tuh ya, lepas berwudu. Waktu kita berwudu menghadap kiblat dibaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dibaca ini ya waktu sesudah berwudu. Tapi apakah dibaca selalu ataupun jarang dibaca? Patutnya doa ini dibaca ya. Lepas berwudu kita menghadap kiblat, angkat tangan, bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Begitulah ya. Apa yang perlu saya tanyakan? Tadi mukadimah baru tuh ya. Mukadimah pertanyaan dah banyak isi dah. Sudah banyak isi. Tandanya orang ini berisi ya. Apa yang perlu saya tanyakan, bagaimana supaya saya berupaya menjaga diri saya dari gangguan syaitan. Ini kerungsingannya. Kerungsingan nomor 1, macam mana nak selamat dari gangguan syaitan. Orang itu kalau dia tidak risau, bahaya ya. Orang yang tidak risau dari gangguan syaitan, bahaya. Berarti jangan-jangan dia dah ditipu oleh syaitan. Padahal bulan Ramadan syaitan dibelenggu ya. Ketua-ketua syaitan dibelenggu. Kerungsingannya apa? Bagaimana supaya saya selamat dari gangguan syaitan. Syaitan ini bekerja 24 jam. Ada surah khas dalam Al-Quran, surah tentang tipu daya syaitan iblis. Tapi namanya bukan surah syaitan ya. Surah syaitan tidak ada dalam Quran. Surah jin ada. Tapi surah yang isinya khas untuk menyatakan bahaya syaitan. Surah terakhir sekali surah An-Nas. Surah An-Nas itu isinya apa? Mengingatkan kita tentang bahaya syaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Allah menyuruh nabinya, menyuruh hambanya, menyuruh umat Islam meminta perlindungan Allah. A'udzu birabbin nas. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun Nas, sebagai Malikin Nas, sebagai Ilahin Nas, lindungilah aku min syarril waswasil khannas. Jadi dari kejahatan waswas khannas. Khannas yang merusak ibadat orang tuh. Pergi dia sembahyang, pergi dia ke masjid, balik masjid dirusaknya, sampai di rumah dirusak-rusaknya. Pergi masjid tadi habis semuanya. Itu kerja iblis. Yang tak pergi itu yang cerita lah ya. Pergi dia membaca Quran, dia berzikir, dia balik rumah nanti habis langis. La ilaha illallah. Besok pergi lagi. Dan dia merasa oke. Dia merasa oke. Padahal KO. Tapi dia tak terasa. Itu maka dikatakan dalam surah Al-Mu'minun tadi, tidak ada kerungsingannya, tidak ada kerisauannya. Sepatutnya ada. Sepatutnya kita selepas beribadat, sepatutnya kita takut kalau ibadat saya tadi terpadam, terdelete, kalau ibadat saya tadi terhebah, tertransfer, mulut tak jaga, pergaulan tak jaga, habis ibadat untuk bayar utang. Bahaya juga ya, bahaya juga. Inilah dia, macam mana supaya selamat daripada gangguan syaitan. Jadi ada surah khas, patutnya setiap jemaah karena belajar surah An-Nas supaya mudah-mudahan selamat dari gangguan khannas. Karena Allah menyuruh kita ni qul. Apa maknanya? Minta tah, sebutlah, doalah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, makna literalnya katakanlah, tapi makna yang mudah, mintalah kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah sebagai Engkau Rabbun Nas, Tuhan manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas. Ilah Tuhan juga ya. Rabb tadi lebih luas lagi maknanya ya. Makna pemilih, makna pentadbir, makna penterbiah, makna apalagi penjaga kepentingan, kemaslahatan. Dulu kita ada sebut Rabb itu saja maknanya lebih 10, termasuk ilah. Makna Rabb itu, kalau kita nak mengaji makna Rabb saja satu malam tak cukup ya. Luas keterangannya itu karena belajar. Surah An-Nas 6 ayat pendek karena belajar. Surah tentang mengingatkan kita mengenai bahaya syaitan. Surah fokus untuk tentang bahaya syaitan, namanya surah An-Nas, bukan nama lain ya. Kenapa dinamakan surah An-Nas? Untuk supaya kita ambil perhatian, ini surah An-Nas. Baik, seterusnya bagaimana saya melihara nikmat iman dan nikmat hidayah Allah. Dia merasa dalam bulan Ramadan imannya meningkat. Sepatutnya begitu ya.
dan hidayah Allah bertambah patutnya. Saya tidak mau kehilangan nikmat iman setelah saya menikmatinya. Dia tidak mau nikmatnya merosot. Itu maka penting doa yang kita baca di awal majelis tadi ya, Allahumma zidna wa la tanqusna. Doa Rasulullah SAW, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, saya ingin meningkat, jangan merosot, jangan mundur. Allahumma zidna, saya ingin meningkat, ingin bertambah, ingin berubah kepada yang lebih baik. Allahumma zidna wa la tanqusna. Saya ingin meningkat, saya ingin meningkat, jangan mundur, jangan luntur, jangan kendur semangatnya. Allahumma zidna wa la tanqusna. Tambahkanlah semangatku ya Allah, tambahkanlah keimananku, tambahkanlah motivasi, tambahkanlah ilmu, tambahlah cinta kepadamu ya Allah, cinta rumahmu ya Allah, cinta kitabullah ya Allah, cinta orang alim, cinta ilmu. Itulah dia, jangan merosot katanya. Saya tidak mau kehilangan nikmat iman setelah saya menikmatinya. Anda mau merosot ya. Demi Allah, iman sungguh manis. Bila dia baca Quran terasa kemanisan kalamullah. Bila dia bertahajud, bila dia bersujud terasa indahnya sujud. Kata ulama ya, sujudlah katanya sampai terasa nikmat sujud itu. Kalau sudah terasa nikmatnya, jangan cepat-cepat nak bangkit. Itu kata ulama. Kiat, kaedah salat khusyuk. Cobalah sujud, bacalah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Sehingga kita terasa doa kita didengar Allah, bisikan hati kita didengar Allah, sebutan lidah kita didengar Allah, keluhan kita diperhatikan Allah. Kalau belum lagi kata ulama, jangan dulu bangkit dari sujud. Kemudian kalau rakaat pertama contohnya ya, kemudian duduklah, Rabbighfirli warhamni wajiburni. Rabbighfirli itu kata ulama, cobalah sebut berulang kali, Rabbighfirli, 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 ampunlah dosaku ya Allah. Dalam sujud dia minta ampun dosa, duduk antara dua sujud dia juga minta ampun dosa. Rabbighfirli, Rabbighfirli saja dibacanya 10 kali ya. Lebih baik lagi daripada bacanya Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani 8 kali, 8 benda tapi tak beres. Bagus lagi satu tapi mantap. Rabbighfirli, 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 ampunlah dosaku. Bila dosa sudah ampun, selesai masalah. Warhamni, rahmatilah aku. Rahmat akan dapat kalau dosa sudah ampun. Ataupun ambil dua, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Ampunlah dosaku, rahmatilah aku ya Allah. Ampunlah dosaku, rahmati. Dua dah cukup. Tidak perlu mengejar 8 tapi tidak beres. Ibarat orang ada duriannya 8 buting, 8 biji, tapi busuk belaka. Tapi ada 2 buting, cantik, baguslah yang 2 buting itu daripada. Ada 2 biji durian tapi bagus, cantik, berisi, enak dirasa. Bagus lagi 2 daripada 8, tapi 8 tidak bagus. Jadi begitulah kita belajar membaiki sholat ya, melalui cerita orang nih. Melalui cerita orang nih. Saya sungguh mendambakan surga. Tengok di sini. Dia rindu surga. Dia rindu surga. Kita ada pernah rindu surga tak? Dan ingin bebas dan terhindar pada siksaan neraka. Teringat tak surga? Orang tu kalau 24 jam tak ingat surga, tak ingat neraka, tak betul hatinya. Rosak tu. Kalau surga tak ingat, neraka tak ingat, rosak tu manusia. Rusak sudah tu. Subhanallah. Orang ini cakap, saya mendambakan surga, saya ingin bebas dari terhindar pada siksaan neraka. Subhanallah. Saya berdoa dengan ikhlas agar Allah mengampuni segala dosa saya. Ini terakhir sekali ini ya, curhat dia. Semoga Allah mengampunkan dosa saya katanya. Jadi dia harap
agar Allah mengampunkan dosanya. Saya juga berharap agar Syekh mendoakan saya. Jadi pertanyaannya ini bukan macam bertanya ya, itu namanya curhat, mencurahkan isi hatinya. Kemudian melihat pandangan majelis fatwa, macam mana pandangan mereka terhadap pertanyaan ini. Subhanallah, kita simak juga secara ringkas lah ya. Jawaban Mufti macam mana? Perihal yang anda rasakan adalah termasuk petanda amal saleh anda yang lakukan pada bulan Ramadan itu diterima Allah. Ini tandanya ibadat yang diterima, ibadat yang terakhir, yang terbaik ya. Anda sudah memetik buah manis Ramadan, maka sepatutnya anda memuji Allah atas nikmat yang tiada tara ini, nikmat yang tak dapat diimbangi dengan nikmat kebendaan. Berdoalah agar Allah meneguhkan pendirian anda, istiqamah ya, agar anda istiqamah dalam jalan hidayah Allah. Peliharalah dengan baik berbagai amal saleh dalam baki usiamu. Anda jangan bersikap cuai seperti jangan cuai terhadap nikmat iman seperti perihal cerita seorang perempuan zaman dulu disebut dalam surah An-Nahl. Dia bertenun, bila tenunannya sudah siap, dicabutnya lagi benang itu satu persatu. Begitulah orang yang puasa Ramadan, lepas Ramadan terhapus Ramadannya. Boleh rujuk surah An-Nahl ayat 92 ya. Termasuk tanda amal ibadat diterima Allah, si hamba diberi taufik melakukan ketaatan setelah melakukan ketaatan terdahulu. Tandanya orang itu sembahyang isyanya diterima, balik rumah dia buka Quran, sampai rumah dia sembahyang, sebelum tidur dia sembahyang. Tanda ibadat diterima. Tetaplah istiqamah dalam jalur ketaatan terhadap Allah, giatlah meningkatkan keikhlasan dan dalam beribadat. Allah memperingatkan ayat dalam surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang itu karena dia rajin, sungguh giat, Allah akan menunjukkan jalan-jalan hidayah yang banyak. Kata orang kita ini bakarih, bajarih, balurih, 3B ya. Kami turut mendoakan semoga anda tetap dalam jalur taufik dan agar Allah sentiasa membetulkan jalan hidup anda. Doa dari majelis fatwa ya. Poin di bawah ini itulah isi yang di atas tadi, dibuat berbentuk poin. Sudah ada dalam peringkat 1, 2 dan 3. Apa yang disebut dalam 28 poin itu ada sudah di atas. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, amin arwah amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya karim. Allahumma hafazna, Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin, Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wa hafazna min kulli su' wa min kulli makruh fallahu khairun hafiza wa warhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.